Selamat datang di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari penggiat olahraga malam Son di seluruh Nusantara. Son. Apa tuh olahraga malam? Push up Son pakai body weight gitu ya, pakai body weight. Ngetrend sih emang lagi ya. ngetrend sebelum tidur sit up dulu gitu Son. Biar tenang tidurnya ya. Bener, karena bintang tamu yang kali ini itu adalah dokter yang saya sangat hormati Son. Wah, gue juga ini sih. Ya kan? Karena ini adalah dokter yang sangat ahli dan waktunya tidak habis untuk debat di Twitter gitu. Gitu. Iya. Dan dokter ini ya sebelum jadi seksolog ya. Yes. Ini juga obgyn ya. Obgyn ya? Obgyn juga. Oh. Apa tuh obgyn ya? Obstetrician, gin and tonic. Bercanda ya. Gynecologist gue tahu Son. Iya. Sorry gue keluarga dokter Son. Jadi Iya. Cuma ente dong pasien ya. Iya kan. Jadi gue paham lah kalau soal dokter-dokter tuh sedikit paham lah gue gitu. Boleh. Bintang tamu kita hari ini tuh adalah dokter yang luar biasa sekali Son ya. Langsung aja kita panggilkan ini dia Dokter Boyke. Halo Richard dan juga Son. Yes. Apa kabar? Sehat selalu? Sehat. Kalau ngomong Alhamdulillah. sama dokter mesti sehat. Bener. Sehat semuanya. Heeh. Termasuk sehat bagian bawahnya juga. Nah, itu dia Cepet Son. langsung ya. Cepet Iya. langsung ke Kalau situ ya. sampai kita bilang nggak sehat, gawat nanti. Diapain Jet? Diperiksa dong. Ya kan? Anda sehat tapi kan? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Atas bawah Dokter sehat. gimana kalau dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya artinya kita harus menjaga ya, terutama ya buat laki menjaga testosteron supaya tetap bagus, tetap olahraga, Oke. pikiran juga tetap harus tenang karena kan semua itu berkaitan dengan stamina dan keperkasaan kita. Nah, Itu dia. itu yang paling penting gitu ya, kayak salah satunya gitu ya. Oke, kalau gitu mending kita langsung aja kita buka episode yang mudah-mudahan hari ini bisa insightful dan banyak orang belajar dari sini gitu ya Son ya. Benar. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Jadi ada konspirasi yang bilang bahwa elit global itu mencoba mengendalikan masyarakat gitu dengan cara menambah konten-konten yang berisi seksual. Jadi trennya itu bernama hypersexualization, Dok. Nah, itu bukannya karena konspirasi kalau menurut saya ya. Itu karena memang sekarang konten-konten seksual itu dengan mudah kita akses hanya melalui handphone. Kalau dulu zaman saya tuh kalau mau nonton blue film yang namanya itu mesti diputer-puter berkretek-kretek terus udah putus lagi, ininya blur lagi ya kan. Sekarang begitu gampang. Begitu gampang ya. Tapi kita juga mesti ingat ya, mereka jadi hiperseks ya karena yang dimasukin adalah semua konten-kontennya berisi hubungan seksual sehingga saya dulu ingat saya baru mimpi basah itu SMP kelas 2. Sekarang kelas 5 SD, kelas 4 SD sudah ya. mimpi basah. Ya karena itu tadi karena mereka terlalu dimasuki oleh konten-konten seksual yang masuk melalui YouTube, Twitter dan seterusnya. Iya. Meskipun ya kita Kemdog.info ya itu kan sudah berusaha mengurangi ya dengan berbagai macam tapi tetap aja pada nembus. Kalau kita mungkin SMA ya Cet ya. Apa Zaman-zaman kita ya, mimpi basah Mimpi gitu segala basah. macam. Oh, kalau gue SMP sih. SMP kelas SMP. 2. Kalau sekarang udah SD kelas 5, kelas 6 saya lihat ya udah mulai. Karena kan saya sering memberikan juga pendidikan seks di sekolah-sekolah ya. Betul. Jadi mereka udah pada takut tuh anak-anak kelas 6 tuh udah dikasih pendidikan seks supaya pacarannya benar, supaya jangan sampai terjadi kehamilan dan seterusnya gitu. Iya. Soalnya sekarang banyak sekali ya kayak konten-konten atau ya iklan sih sering banget ya iklan yang berbau-bau seksual gitu karena kalau katanya marketer sex sells ya kan jadi banyak dimasuk-masukin konten-konten seksual atau seperti musik-musik anak muda sekarang juga banyak yang baunya seksual gitu dari mulai Madonna kan yang lagunya juga begitu sensual aku lihat di videonya kan sampai ke Virgin kan ada yang lagu apa tentang Like a Virgin kemudian banyak semuanya ya tapi kita harus mengakui ya bahwa memang cowok-cowok tuh memang paling suka dengan tayangan-tayangan seperti itu nggak bisa dibohongin. Iya. Memang kalau kenapa? kalau
cowok tuh ya memang kalau dia cowok ya pastinya sukanya yang sensual yang terbuka sedikit ya, yang bodinya bener-bener ya oke banget. Emang ya begitulah, memang pasar juga seperti itu. Kenapa sih sekarang banyak sekali orang yang melakukan tindakan-tindakan sampai sedot lemak, sampai operasi dan sebagainya. Iya sekarang. Karena apa? Karena mereka ingin punya tubuh yang seperti para pria bayangkan. Tapi katanya kalau kita sering terpapar konten yang berbau seksual, kita jadi lebih mudah dikendalikan. Yes. Betul nggak? Betul. Ya makanya hati-hati ya. Kenapa sih saya itu sangat sekali terhadap pornografi itu selalu saya ingatkan kepada mereka kepada kalau saya masih seminar ke orang tua murid atau karena apa? Karena ketika kita menonton video-video yang berkaitan dengan sensualitas, seksualitas, maka hormon yang dikeluarkan adalah hormon oksitosin, hormon cinta. Dan hormon cinta itu akan membanjiri lobus frontalis ya, artinya di otak itu yang namanya lobus frontalis itu akan mengakibatkan apa? Dia akan, kalau dibanjiri oksitosin maka lama-lama dia rusak. Sehingga antara otak kiri yang lebih bersifat pada hal yang rasional dengan otak kanan yang bersifat lebih kepada estetika itu tidak nyambung. Orang-orang hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang terpapar dengan konten-konten pornografi, dia akan susah untuk memutuskan tentang kehidupan, untuk memberikan keputusan-keputusan yang penting karena dia blur. Brain fog ya? Gara-gara oksitosin itu bener, itu oksitosin. Otaknya berkabut gitu, jadi susah memutuskan makanya kenapa sesuatu. saya selalu mengatakan please, oke lah kalian kalau belum nikah boleh onani, tapi jangan keseringan. Saya sering ngomong begitu. Hati-hati, ini sekarang ini dengan konspirasi yang dibilang konspirasi seperti itu tuh ya mungkin maksudnya supaya kita lebih bodoh. Saya nggak tahu bahwa konspirasinya sampai seperti itu. Tapi kalau secara medis ya kita harus jelaskan seperti itu. Secara seksologi ya saya harus jelaskan seperti itu. Tapi kalau oksitosin itu bisa didapat juga nggak sih dari misalnya pelukan atau ciuman apa-apa? Ya, orang kalau kita untuk mengecilkan rahim setelah melahirkan itu kita berikan oksitosin. Untuk merangsang juga air susu ibu kita berikan juga oksitosin. Nah, ketika kita pelukan coba oksitosinnya juga akan kuat. Namanya hormon cinta, hormon yang membuat kita merasa nyaman, merasa cinta dengan pasangan kita. Kan banyak tuh, kalau apalagi kalau kita melakukan hubungan itu kan oksitosin hormon cinta, endorfin hormon anti nyeri, serotonin hormon relaksasi, iya kan? Kemudian dopamin juga, semua keluar semua itu. Tapi kok bukannya malah nyeri dong? Keseringan kalau itu ya kali. Dia anti nyeri itu nyeri-nyeri yang luka, yang sedih, yang pokoknya makanya kan mengapa saya mengatakan kalau aduh aku flu, aku pegel-pegelin udah nge-seks pasti hilang. Gitu sih. Itu obatnya. Semua penyakit flu, nyeri sendi, kemudian juga gastritis, GERD, kemudian pusing-pusing, vertigo, nge-seks hilang. Tapi sama pasangan yang resmi. Sama pasangan. Jadi paling tidak berkurang. Ya saya juga beberapa ada orang-orang yang udah itu terapi. Kenapa? Karena kita tahu dia mengeluarkan hormon endorfin yang mengurangi rasa nyeri tersebut. Apalagi ketika berhubungan seks itu kan hormon yang keluarnya juga selain endorfin anti nyeri kan hormon cinta. Beberapa orang kalau merasa dia dicintai, dia merasa lebih damai, dia merasa lebih tenang. Iya. Seandainya kita belum menikah gitu kan, apa substitutnya untuk seks? Substitusinya untuk seks pasti ya onani. Ya, meskipun itu orang banyak yang menentang, dia bilang aduh deh. Ya kita ambil mazhab yang lebih ringan ya, namanya mazhab Maliki, hukumnya makruh kayak ngerokok. Maka kalau mazhab-mazhab yang lain ya, kalau kita sebagai muslim kalau nggak boleh. Tapi ya gimana, zaman sekarang itu beda banget. Beda banget loh dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu yang namanya menikah itu kan di atas 30 tahun pun kadang-kadang belum menikah. Betul. Iya kan? Kalau zaman dulu kita lihat deh, zaman katakanlah zaman ya peperangan dulu, zaman Rasulullah tuh 18 tahun aja Umar bin Khattab menjadi kepala perang, sudah punya keluarga. Ya kan enggak sekarang. Iya, sekarang udah lebih sulit, lebih sulit. Terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak pertimbangan. Padahal sesuatu hal yang
simple itu jadi dibikin susah. Benar. Sekarang aja dikatakan bahwa di Indonesia tuh penurunan orang-orang yang menikah tuh drastis sekali dari 2 juta, 1,5 juta, sekarang kemungkinan tahun 2025 ini cuma 1,3 juta. Wah. Bayangkan Gila. hampir berapa persen dia turunnya. Benar-benar. Karena ya itu tadi gitu loh ya. Makin kompleks dunia ini ya makin susah. Makin banyak juga pria-pria yang kurang perkasa. Iyalah. Karena kecapean begadang, kebanyakan nongkrong, kebanyakan apa kan, sehingga mereka kan tidak bisa, takut memuaskan. Bisa nggak ya gua memuaskan? Apalagi dengan masuknya keinginan untuk onani itu kan jadi sulit kan untuk takutnya ejakulasi dini kan itu berkaitan semua. Benar. Iya. Itu ada tuh risetnya dari Forbes yang mengatakan bahwa laki-laki itu makin kesini makin gak jantan gitu ya. Yes. Makin gak jantan. Nah, makanya karena aku selalu bilang, makanya kenapa aku sampai membuat Pro Alki kapsul dari WIS itu juga adalah dalam rangka itu. Bayangkan aja dari tahun 2004 sampai sekarang, dan saya juga minum gitu loh. Karena saya tahu bukan hanya membuat tidak jantan itu apa, makanan banyak sekali terbuat daripada pengawet. Terus belum lagi mereka merokok udah di mana-mana. Sampai rokok ilegal aja lakunya kayak begitu tuh. Yang nggak ada cukainya dong ya. Murah Supaya banget lebih sih, murah. Iya. Itu ya. Kemudian juga yang ketiga gitu ya. Yang ketiga juga adalah mereka tidak aja, karena mereka itu sekarang memfavoritkannya laki-laki yang yang lebih feminin. Lihat Korea. Dan kehidupan mereka, kalau saya baca ya dari beberapa literatur juga, mereka yang namanya boy band Korea itu kebanyakan kalau nggak biseksual. Menikah itu hanya sekedar lavender marriage, tahu kan? Lavender marriage hanya sekedar untuk menutupi kedok saja, tipu muslihat. Tapi itu kan kayak begitu jadinya. Iya. Itu yang bikin, berarti dokter setuju ya kalau dari millennials, dari Gen X ke millennials ke Gen Z sekarang itu menurun terus. Menurun. Generasi makin turun. Yes. Yang ini angka perkawin ya, tapi juga yang namanya itu makin meningkat. Apalagi kan hampir semua negara barat, Australia, New Zealand, saya ke sana juga, dan saya juga belajar tentang itu kan di Australia, itu di Belanda. Itu semua sudah mensahkan pernikahan sejenis. Jadi kita, sekarang nih kita nih diapit oleh negara-negara yang nggak usah jauh-jauh ke Thailand aja deh. Di mana jenis kelamin tuh ada 17 macam apa ada berapa? Coba gila nggak? Ya artinya, makanya mengapa ya sekarang kita ini, apakah itu merupakan satu konspirasi, Dok? Itu ya beberapa memang untuk LGBT itu disponsori oleh program-program yang hasil keuntungannya dari makanan cepat saji untuk mendorong itu semua. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa. Dan dia ya alhamdulillahnya kita, artinya negara kita masih terlindungi lah ya dengan Pancasila ini untuk itu. Tapi di mana-mana sudah kelihatan gitu. Iya. Populasi makin menurun juga kalau kayak gitu ya. Populasi makin menurun. Akhirnya orang nggak mau bereproduksi ya. Nggak mau bereproduksi. Sesama. Makanya, nanti lihat nanti kita akan kayak Jepang. Di mana orang mudanya sedikit sekali, umurnya bertambah, tapi yang muda-muda, dan akhirnya menjadi generasi sandwich, di mana orang-orang muda menanggung hidup orang. Dan di Indonesia itu sudah terjadi. Indonesia sudah terjadi, Dok, sandwich. Yang jadi muda-muda, aduh gimana ya Dok ya, sekarang saya mesti menanggung orang tua saya, ini saya kan orang tua saya sudah pensiun dan sebagainya. Jadi sementara yang nanggung cuma 1, yang ditanggung 3, 4. Itu dia. Dan masih tetap harus work life balance biasanya. Kan kalau dulu kan awal-awal kan Jepang tuh, terus Korea Selatan. Sekarang Prancis juga sudah mulai. Kemudian juga lari juga ke daerah-daerah seperti Swiss. Pokoknya negara-negara maju sekarang nggak mau. Kalau kita kan dulu sampai harus di KB, saking anaknya 4, 5, 6. Kalau di mereka enggak. Mereka sekarang menikah tapi nggak punya anak. No child. Atau ya mereka punya anak cuma 1. Benar. 2 jadi 1 kan turun. Ada minimalnya kalau nggak salah. Harus, lupa gue 2, something ya. Waktu itu kita bahas ya. Iya kan. 2,23 ya. Tapi sorry ya, bukan saya membedakan. Yang banyak itu justru golongan ekonomi yang lemah, yang tidak
tidak teredukasi. Mereka punya anak 6, 7, 11, tapi ya hasilnya apa? Mereka ya yang satu jadi tukang ojek, yang satu cuma jualan cireng, yang satu nggak sekolah selesai, jadi di sana hanya petani dan sebagai 11 anaknya. Dan kita maukah generasi kita nanti artinya dengan orang-orang seperti itu? Makanya kita juga berharap bahwa orang-orang yang maaf sekali lagi yang mendapatkan edukasi yang cukup, ya mereka punya anak lebih lah dari satu. Toh mereka mampu. Ya kalau kita lihat dari Jawa Barat aja, waktu itu kan dilihat 11 orang yang semuanya nggak ada yang sekolah, kadang aku pun sekolah, mereka ya jadi jualan ini, ngojek atau apa. Sebab kualitas seperti itu mau jadi apa pada Indonesia emas nanti? 2045 tuh. 2045. Akhirnya jadi cemas kalau kayak gitu ya. Maksudnya generasi cemas bener. Karena udah pada nggak mau punya anak gitu ya. Mungkin pemikirannya salah satunya karena finansial juga sih Dok, banyak tuh yang takut. Sebenarnya finansial tidak menjadi satu hal yang pokok juga. Ya. Memang mereka mengatakan sekarang mah hidup susah. Sebenarnya pemerintah, bukannya saya ngebelain pemerintah kan menggratiskan, dana bos dikirim. Mahal kalau mau sekolah-sekolah yang bagus. Di luar. Ya udah kita katakan bagus ya, kualitasnya ya artinya sekolah-sekolah swasta yang memang mahal. Ada duit ada barang ya kan. Kalau memang yang mau barang mahal ya duitnya mesti lebih besar. Tapi kan sebenarnya kalau mereka itu kesadaran untuk menyekolahkan aja ya, kan sekarang insya Allah sih sampai SMA ya, paling tidak standar kita tuh, saya sedih banget ya dibandingkan dengan China, Malaysia, kita tuh sedikit banget loh yang jadi sarjana. Malaysia aja 2 kali 3 kali lipat kita, 15.000 orang dalam satu universitas, universitas ini hanya kita cuma 8.000, kalau nggak Cina 45.000. Jadi kita bisa lihat ya betapa ketimpangan ini yang mengakibatkan mengapa ya kita mau maju tuh jadinya rada-rada susah. Kalau menurut saya. Ya, itu berpengaruh sekali sih tentang pendidikan. Iya. Makanya kita harus lebih banyak memberikan pendidikan gratis sebenarnya gitu ya ke orang-orang yang tidak mampu gitu. Iya, mungkin karena keuangan juga mereka kerja terlalu capek juga ya. Betul. Kadang-kadang saya lihat generasi sekarang ya dibanding dengan sekolah saya aja dulu kelas 1 sampai ke 4 jam 7 sampai jam 10. Siang tuh main layangan. Sekarang mana ada semua jam 7 sampai jam 4 sore. Sore. Ya. Mereka juga kerja seperti itu. Kita di puskesmas dulu, saya pernah ke puskesmas. Paling bekerja sampai jam 11 jam 12 sudah gitu kita istirahat. Sekarang puskesmas sampai jam 4. Apalagi sejak adanya BPJS kan udah gitu beda sekali. Udah beda sekali. Sekarang kan mereka lebih loyo. Ya, mereka lebih staminanya kurang, ya kan? Makanya ya kalau buat saya itu oke lah terjadi gitu, tapi kan kamu masih bisa atasi ya, seperti bisa Pro-Elki kan itu untuk stamina, untuk mengatasi disfungsi ereksi, untuk mengatasi ejakulasi dini, atau misalnya Pro-Elki gelak saya bikin kenapa? Untuk stamina yang instan ya, karena dia mengandung beet untuk pembuluh darah, mengandung ginseng, mengandung mixed berry. Karena apa? Karena kita memikirkan oke lah, you boleh begitu Gen Z, you boleh begitu, tapi you tetap jaga dong stamina lo, ya kan? Jangan sampai tadi jadi laki-laki yang akhirnya tidak perkasa, ya kan? Hanya gara-gara kesibukan kerja, kebiasaan hidup yang tidak benar, merokok, begadang, nongkrong sampai malam banget. Tapi kalau kita bantu ya dengan tambahan-tambahan tadi, ya otomatis Anda boleh misalnya pulang malam, tapi sampai ke rumah istri minta kita masih on, kita masih oke gitu loh. Makanya kita bikin juga di perjalanan untuk yang namanya Pro-Elki gelap gitu. Buat perjalanan. Ya mereka kan bisa pulang nih dari sini, kamu sekolah di Bekasi 2 jam kan, kita minum aja tuh berarti langsung tuh sampai di rumah. Jadi udah tinggal udah siap udah ready gitu. Jadi nggak ada capek-capeknya lagi gitu. Jadi jalan masuk ke rumah udah dengan bawa tongkat gitu sama gitu. Iya. Jangan makanya sebuah jajukan. Makanya di dalam itu juga ada yang namanya kan salah satu komposisinya tongkat ali, karena dia bisa membuat seperti tongkat gitu. Iya. Jadi emang harus dilengkapi dengan suplementasi ya. Suplemen itu udah harus. Tapi sebenarnya ada hubungannya nggak Dok? Orang makin lama makin nggak mau kawin dengan keadaan testosteron yang semakin menurun. Ada hubungannya nggak? Ada. Apa hubungannya? Jadi gini, testosteron itu bukan hanya hormon untuk seks saja, ya, tetapi juga untuk gairah. Yes. Nah, kita tahu laki-laki itu sejak usia 30 tahunan kurang 0,5%, 1%, 0,5%. Makanya ketika
testosteron ini makin turun, itu yang normal laki-laki yang tidak begadang, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Itu yang 0,5% itu normal. Itu per Artinya tahun. per tahun secara fisiologis akibat proses penuaan. Kalau ditambah dengan kebiasaan buruk tadi, ya, maka turunnya lebih gede lagi. Itu akhirnya gairahnya dia udah keasikan untuk ya nongkrong dan sebagainya. Akhirnya juga untuk nikah. Mendingan gue nikmatin aja sendiri. Apalagi dengan beban generasi sandwich tadi kan. Jadi dia mendingan gue hidup gue buat babe gue udah pada pensiun, ada kakak gue juga udah nggak kerja dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ya testosteron, makanya salah satunya memang di dalam berarti juga ada yang namanya Purwacek. Purwacek itu hanya tumbuh di Indonesia loh. Dan dia itu sebagai sumber dari hormon testosteron dan meningkatkan hormon testosteron. Di samping juga dia itu mengandung zat yang dapat melebarkan pembuluh darah. Tapi emang testosteron sepenting itu ya dok? Sepenting itu. Pokoknya hidup itu kalau buat laki-laki testosteron, hidup itu buat perempuan estrogen. Dan sekarang perempuan-perempuan zaman saya dulu, ibu saya aja 55 tahun. Saya menopause, sekarang 45-46 udah pada ini karena estrogennya juga sudah mulai menurun. Mereka menjadi lebih gemuk, mereka menjadi makan cireng dan sebagainya. Seblak ya dok ya? Ya seblak. Akhirnya kan hormonnya kacau. Makanya kalau saya mengatakan jangan makan gorengan, kasihan lah dok mereka yang jualan goreng-gorengan. Iya, tapi kita juga tapi jangan banyak-banyak lah. Ingat loh, gorengan itu namanya lemaknya menjadi lemak trans. Lemak trans itu akan menyumbat pembuluh darah. Akibatnya apa? Stroke semua terjadi. BPJS paling habis uang apa? Untuk stroke, untuk serangan jantung, hipertensi, diabetes, gula dan diabetes. Gula itu diabetes. Habis uang tuh penyakit terbesar itu. Padahal penyakit itu bisa dicegah. Dan kalau kamu pengen tahu laki-laki atau sehat atau tidak, kamu cukup tinggal tanya, pagi adik kamu bangun nggak? Dah. Kalau dia bangun, aliran darahnya bagus. Salah satu ini ya, indikator ya. Indikator tuh itu kalau dia bangun udah. Tapi emang itu kan nggak setiap hari kan dok? Maksudnya? Apa harus hati-hati? Harus setiap hari. Harus setiap hari. Gila loh. Nggak, teman gue yang cerita katanya nggak tiap hari sih ya. Kalau nggak tiap hari berarti ada kegangguan pembuluh darah. Saya masih penasaran tentang, mungkin banyak orang yang belum tahu manfaatnya testosteron tuh apa aja dok? Jadi selain seks. Satu, manfaat testosteron untuk pertumbuhan otot-otot. Oh iya betul. Cuma orang ke gym tapi hati-hati, testosteron dari luar, eksogen, itu bisa menekan testosteron yang dari dalam. Jadi kadang-kadang orang-orang pengen gede itunya ya, pakai booster ya dok. Tapi itu jadi kecil karena apa yang dari dalamnya tidak keluar. Yang jadi kecil apa ya dok? Sorry. Mr. P-nya. Jadi aku tuh kalau ngeliat orang-orangnya lah badan lu gede, ada tahu nih pakai testosteron dari luar, pasti itunya kecil. Bener. Pada beberapa pasien yang berobat ke klinik Pak Sutri di Tebet, itu juga kok saya jadi mengecil dok? Ya karena kamu masukkan ke dalam tubuh kamu testosteron yang berasal dari luar, dan secara semua hal yang berasal dari luar akan menekan produksi testosteron yang berasal dari dalam. Akibatnya apa? Akibatnya kamu juga lama-lamanya otot yang menjadi yang di situ pembuluh darah dan sebagainya menjadi mengkerut. Jadi mengkerut ya dok ya? Mengkerut. Ih ngeri banget berarti. Udah pasti itu berarti ya. Hati-hati. Jadi kalaupun mau, ya artinya lebih baik yang dari herbal lah. Oh gitu. Bukan saya mengidamkan saya punya produk, bukan yang dari herbal aja. Kalau dari herbal itu kan dia alami ya. Jadi dia bisa yang namanya. Kalau banyak kan mereka kan disuntik. Di sana tuh katanya dok di gym-gym tuh disuntik dengan 1,5 juta apa 2 juta soal itu bisa tahan sekian tahun, tapi kan itu dari luar. Akibatnya pantesan dok saya kayaknya kok males sama, saya lebih suka nge-gym daripada saya berhubungan seks sama kan sedih gitu loh. Kan sedih saya dengarnya juga. Nanti kan di belakang paha kan biasanya. Tapi menurutnya maksudnya itu buat setahun kan tadi kan misalnya. Tapi untuk berapa 3 bulan itu ada yang permanen tapi. Apa? Mengkerutnya permanen tapi. Ya kalau dia sudah dikurangkan lagi, itunya pelan-pelan ditambah lagi endogennya kita rangsang lagi supaya dia memproduksi. Tapi kan mereka kan karena
ototnya masih terlalu belum berkembang, suntik lagi. Iya. Tapi katanya testosteron juga ngaruh ke ini dok, apa supaya kita nggak gampang stres katanya kalau hormon testosteronnya tinggi, bener gak dok? Testosteron itu kan hormon sebenarnya adalah hormon laki-laki untuk otot, kemudian melindungi pembuluh darah juga. Jadi dengan testosteron itu pembuluh darah kita itu menjadi lebih lentur, ya. Kemudian juga testosteron itu juga kalau kondisinya seimbang itu mencegah daripada hipertensi. Kemudian juga testosteron juga bisa meningkatkan HDL. HDL itu lemak baik. HDL dan menurunkan LDL. Makanya orang yang kekurangan testosteron, lihat aja, saya suka ngeliatin ketika mereka kena stroke pasti perutnya buncit, ya. Pasti dia otot-ototnya juga kurang karena sudah kurang testosteron, sehingga memudahkan terjadinya penutupan pembuluh darah, mudah terjadi stroke atau serangan jantung. Oke, gimana cara naikin testosteron untuk anak muda dok? Maintainnya gimana? Kalau ya sekarang karena testosteron itu ya kamu bisa nggak ngerokok, nggak begadang, nggak minum minuman keras. Bisa nggak kamu menghindarkan itu yang namanya makanan-makanan gula, garam, gorengan? Kalau soal agak susah tadi yang nomor 3 tadi ya. Astagfirullah. Ya kan, bisa nggak? Kan susah. Jadi kita nih, saya kan dokter memang berkecimpung di bidang itu ya. Jadi saya juga harus memikirkan, aduh Kak, parah nih Gen Z, parah nih orang-orang nih. Bagaimana saya harus memelihara mereka supaya mereka juga kalau sampai mereka sekarang, dulu zaman saya pasangan yang nggak punya anak tuh 15% dari 100% yang menikah. Sekarang saya teliti lagi nih 20-25%. Wah, udah mah yang menikahnya sedikit, turun. Yang infertilitis, yang nggak menikah, yang infertil, pasangan yang nggak punya anak yang naik, bisa bayangin. Belum yang child free juga ya. Aduh, lebih banyak yang kena GERD sekarang daripada yang kawin son. Jujur aja anak kalau Gen Z son. Udah umum dong sekarang tiba-tiba lagi ngomong, itu udah umum tuh sekarang. Karena ini GERD. Ya itulah. Berarti emang zaman sekarang ya banyak pola hidup yang udah parah yang merusak. Tapi gini ya, whatever ya, mau kamu punya anak kita hormati. Yes. Free child, oke. Yang satu juga oke. Tapi kamu pengen tua dengan sehat. Ya. Saya 69 tahun loh ya. Dan saya merasa nggak ada penyakit, alhamdulillah. Ya, artinya apa? Kalau kita mau menata hidup kita untuk lebih sehat, ya tentu kita harus mau mengerjakan sesuatu yang membuat kita sehat, terutama pola hidup, pola makan, pola tidur 7 jam, olahraga 30 menit per hari, dan satu lagi manajemen stres. Kalau kita mau menua dengan sehat. Nah, masalahnya ini adalah orang nggak ngerti gitu. Pola yang begini aja nggak mau melakukan begini, lebih percaya pada takdir, pada kadar. Udahlah. Pada zodiak. Benar. Gitu. Bukannya kita ya tubuh ini kan Tuhan ini mengatakannya semua itu kan tergantung kamu. Kalau kamu bisa berusaha untuk sehat, ya dikasih umur panjang. Ya kan, tapi kalau kamu nggak sehat ya gimana gitu loh. Tapi ya memang umur di tangan Tuhan, tapi kan kita bisa rencanakan untuk tetap hidup sehat. Betul, untuk meningkatkan kualitas hidup gitu ya dok. Walaupun sekarang emang stres itu semakin besar, pressure, sehingga sulit sekali melakukan stress management ya dok ya. Ada tips nggak? Ya, kalau saya selalu mengatakan kembali ke agama. Kalau saya sih, karena kan Tuhan sudah mengatakan berzikirlah engkau kepadaku, maka hatimu akan damai. Semua yang terjadi di dunia ini pasti ada peran Tuhan, pasti ada ridhonya Dia. Jadi kalau misalnya ada COVID, saya juga stres, bayangin nggak 2 tahun nggak praktek misalnya. Tapi kan karena saya terima, ya Tuhan saya tahu pasti ada engkau bermaksud apa. Dan ternyata kan sekarang dengan selesainya COVID orang lebih aware terhadap kesehatan. Kemana-mana pakai masker, cuci tangan di mana-mana, ya kan. Kemudian juga orang lebih mau makan antioksidan, mau berjemur, minta vitamin D. Itu kan ini. Jadi Tuhan itu selalu ada maksud, gak usah pikir kita ini pasti di balik musibah selalu ada berkah. Dan saya selalu mengatakan, jadi anak-anak yang sekarang stres udah hidup tuh deket aja deh dengan Tuhan. Caranya ya itu berzikir. Saya selalu kalau ya setiap kali kalau saya ya namanya hidup kita pastilah selama di dunia ini ada siang, ada malam, ada suka, ada duka. Iya kan, ada sakit, ada sehat. Saya sekarang sehat, tapi kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Namanya juga hidup. Tapi sepanjang kita bisa mengingatnya, hati kita akan damai. Jadi stres itu bisa kita kelola dengan baik. Gitu loh. Intinya meningkatkan keikhlasan gitu ya. Keikhlasan. Setuju.
Atau kalau bahasa filsufnya stoik gitu ya. Oh, Lebih stoik kalau anak zaman Iya, sekarang. terserah ikhlasan kayak apa, tapi ya memang itu harus diupayakan. Soalnya kadang-kadang juga sumber stres ini ya kan, itu adalah karena kelamin terlalu kecil, Dok. Ada tuh. Itu yang dikenal, insecure. itu dikenal dengan micropenis ya, dan saya banyak menangani, jadi banyak sampai terkenal banget. Pokoknya Dok, orang-orang bilang itu yang tukang-tukang sunat yang tradisional aja. Bu, kalau mau gede ke dokter Boyke dulu, nanti saya sunat. Kemudian kita juga kan ada ya Pak, tim sunat di sana. Pada begitu, Ibu tahu dari mana? Ya dari tukang sunatnya Dok. Terus dibilang apa? Digedein dulu sama dokter Boyke dan kita sunat. Emang kelamin itu bisa diperbesar, bisa Dok, diperbesar, tapi 11 sampai 13 tahun. Jadi dia ada yang namanya, ya kita kasih testosteron dari luar. Karena beberapa orang, Maksudnya umur 11 sampai 13 tahun doang. Tapi 11 sampai 13 tahun. Di atas 13 saya udah lakukan penelitian juga. Di Udah atas 13 kan permanen, banyak yang udah kecil, yang kecil pengen. Ternyata hasil penelitian orang, ya apa, efektivitasnya nggak sebagus evidence base ya, evidence base-nya nggak sebagus yang umur 11-13. Kalau 11-13 tuh testosteronnya lagi naik, ditambah dari luar, dia akan produksi lebih banyak lagi gitu loh. Jadi kelihatan gede, kelihatan bagus. Banyak sekarang udah pada, mau zaman-zaman saya udah pada kemarin pada datang lagi juga. Dok, saya dulu diperbesar sama dokter. Saya masih ingat sebelum disunat. Sekarang saya udah punya anak juga kecil lagi. Gennya bukan gen, karena kamu kan memang ada keturunan gemuk. Jadi kemungkinan testosteronnya sedikit, estrogennya lebih banyak. Ya kita suntik lagi, tapi tunggu 11 tahun. Itu suntik testosteron atau growth hormone, Dok? Testosteron. Kita Testosteron, testosteron. ya? Apa yang berubah ketika disuntik testosteron? Ukurannya menjadi tambah. Di bagian tubuh lainnya ada perubahan Nggak nggak? ada. Lebih ini apa? Ya artinya dicepatkan pubertasnya dong. Udah pasti ada jenggotnya, ada suaranya pecah dan sebagainya. Tapi kan tinggi juga dia, meninggi juga dia gitu loh. Bener, berarti yang gue bilang. Iya benar. Tapi beneran Kalau nggak saya ada perempuan juga, tapi saya lebih suka dengan testosteron karena efeknya cepet gitu loh. Oh, oke. Karena kan mau disunat kan malu sama teman-temannya, sementara dia kecil kan. Jadi kan kita cepet aja lebih bagus. Iya. Teman gue ada tuh kayak gitu tuh. Tapi ada efek sampingnya Dok kalau dia. Nggak ada. Dia jadi ini Kan suntiknya juga kalau udah gede paling 2 kali 3 kali udah gede. Biasanya 3 kali kan ukurannya udah besar, ngapain lagi disuntik, udah nggak usah. Kamu sekarang tinggal olahraga, udah ada testosteron, kamu push up, kamu angkat nge-gym, udah. Gitu Gantian loh. kita yang nyuntik. Cuma 3 kali disuntiknya juga, nggak seumur-umurnya. Kalaupun mau kita tambahkan testosteron yang alami dari proalki dan seterusnya. Iya. Tadi Richard mau nanya juga kalau umur 30-an masih bisa nggak Dok kayak gini? Iya, buat Evidence base-nya om kecil. saya. Evidence base-nya kecil. Artinya keberhasilannya namanya paling keberhasilannya kalau itu kan kecil. saya pernah dapat dari ukuran 1 cm kan kecil di dalam gitu sampai jadi 4-5. Jadi ketika ereksi bisa 12, 14, 12, 13. Satu ada, Dok, satu. Ya, ada 1 cm, 2 cm. Satu Bisa cm jadi segini 4. kali dong Iya mungkin, kan Dok. segini. Anak kecil. Ada yang 3 cm. Itu anak namanya kecil. mikropenis. Tapi akhirnya jadi 4 atau 5, terus akhirnya jadi gede pada waktu ereksi. Cuma mereka pasti mengatakan, Dok, udah saya lihat anak saya udah makin gede ya. Kadang kita kasih tahu, ya ini ada salah satu terapi. Jangan kaget ya Bu ya kalau suaranya pecah. Iya. Ya kan suaranya kecil jadi pecah. Itu aja. Terus tumbuh mulai kubisnya, terus dia menjadi lebih tinggi. Ya sama lah kayak pubertas. Otot-ototnya mulai jadi bagus lagi. Karena memang testosteron yang diproduksi sedikit. Saya tanya, kenapa? Ya Dok, masih kecil sering dikasih makanan-makanan ayam-ayam yang instan. Kan ada kan ayam-ayam yang digoreng, yang dikasih ini, sementara ya? ayamnya ayam-ayam itu kan disuntikinya oleh supaya ayamnya gede, empuk kan disuntikin dengan hasil akhirnya adalah estrogen. Estrogen dimakan sama anak laki-laki menimbulkan pertumbuhan daripada Mr. P-nya menjadi berkurang. Yang gue tahu ini apa? Kan katanya kalau buat memperbesar tuh ada filler kan namanya kan, yang lemak disuntik di operasi. operasi. Itu operasi. tindakan. Tindakan. Itu bisa, tapi kan namanya lemak lama-lama juga keserap tubuh ya katanya. keserap tubuh kecil lagi. Nggak boleh nge-gym berarti kalau gitu. Iya. Nah, ada pakai silikon. Oh, Tapi di luar negeri udah Nggak boleh ya. udah nggak di lagi karena merangsang juga terjadinya cancer. Udahlah, apa yang ada diperbaiki. Kan saya selalu berkata berkali-kali, bukan lu mau segede pisang Ambon, kalau leptoy lu mendingan segede pisang Raja Cerek tapi keras gitu loh.
Iya, dan tahan lama ya, Dok. Tahan lama. Kalau bikin Gitu. tahan lama bisa berarti? Bikin tahan lama itu satu, tentu harus ikut senam Kegel yang jepitan. Oh, iya. Yang kedua adalah kemampuan pengendalian diri. Oh. Jadi pengendalian, jangan kalau berhubungan seks tuh Menggebu-gebu. terlalu bernafsu. Oh. Tapi tarik nafas dalam, relax, karena kamu akan menikmati sesuatu yang indah. Seperti iya. kita, karena orang selalu melakukan hubungan seks tuh kayak kita naik gunung. Nikmati pemandangan sebelahnya, pohon cemaraknya, kemudian yang namanya bunga edelweiss ya. Jangan hanya dinikmati gimana orgasme, puncaknya enggak. Gitu loh. Iya, Seperti kita mendaki gunung, seperti kita menikmati pemandangan di kiri kanannya ada air, ada sungai, itulah ada burung-burung, gitu loh. Jadi harus pelan-pelan gitu ya, jangan keburu-buru gitu ya. Iya. Tapi kok di mobil mah susah loh biasanya. Ya karena di mobil nanti kalau kamu kalau misalnya melakukan hubungan seks di mobil itu banyak beberapa menjadi ejakulasi dini. Karena apa? Kebiasaan. Ketika di mobil kan harus cepat-cepat takut kena sama satpam kan, sama papa ngapain nih? Di center. Kalau buru-buru pakai itu. Akibatnya karena selalu sering melakukan hubungan seks terburu-buru, otak mencatat alam bawah sadarnya. Kebiasaan cepat. Jadi ketika dia menikah beneran di rumah melakukan hubungan seks jadi cepat juga. Makanya sambil nyetir kalau di mobil. Gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi seperti itulah. Berarti semua itu sumbernya di pikiran ya, Dok, ya, intinya ya. Iya. Saya menemukan kasus-kasus dulu waktu masih baru jadi seksolog lah ya. Setelah ngambil dokter kandungan tahun 2000 kan saya kemana-mana ngambil seksolog. Itu yang namanya pasien saya tuh umur 50 tahun, 40 tahun ke atas lah. Saya dapat data 40 tahun ke atas itu sekitar 38% yang impoten. Sekarang pasien-pasien saya 26, 27 karena ngerokok, karena begadang, karena nge-vape, karena pada gemuk. Karena makan makanannya semuanya instan. Berarti dokter udah ketemu sama Gen Z ya di klinik dokter ya berarti ya. Nggak kebayang sih. Udah ketemu, maka 20 sekian tahun. Yang seumur-umur di bawah umur anak saya lo bisa bayangin. Iya. Sedih loh sebenarnya, aku tuh sedih dengan kondisi seksualitas masyarakat seperti ini tuh. Aku juga termasuk sedih gitu. Tanggung jawab aku juga kan harus punya tanggung jawab juga kan gimana. Iya. Karena akan mengganggu reproduksi juga ya ujung-ujungnya. Akhirnya orang nggak punya anak dan lain-lain. Kita juga takut kan kalau makin sedikit nanti terjadi dry brain ya. Orang-orang yang pinter itu sedikit di Indonesia. Apalagi sekarang mereka kan orang-orang yang pinter-pinter itu lari ke Singapura. Brain fog maksudnya tadi, Dok? Bukan brain fog. Bukan. Jadi orang-orang yang pinter tuh sedikit gitu di Indonesia. Karena mereka merasa tidak dihargai seperti di Amerika, seperti di Jerman. Mereka lebih suka sekolah dan mencari nafkah di Jerman dan sebagainya dengan gaji yang lebih besar. Itu yang kita harus itu. Tapi katanya sekarang kita tuh bisa bisa milih gender anak ya, Dok ya? Kecerdasannya, fisiknya mau kalau apa? soal kayak gitu, itu yang namanya sperma selection. Itu kan, tapi itu kita secara agama nggak bisa. Karena gitu kan ya? bagaimanapun kita nggak tahu kalau kita, kebetulan saya Muslim, kan kita harus jelas nasabnya kalau kita tuh kan. Kalau di sana kita bisa ke bank sperma. Kalau kita mau ke Belanda, ke Italia, itu ada yang mau harga berapa, ada tampang-tampangnya. Makin cakep harganya makin mahal. Makin jelas keturunannya makin lagi. Nanti kita tinggal bayi tabung atau inseminasi. Itu bisa. Ada dari mulai $1,000 sampai $10,000 sampai ada itu semua di bank namanya sperm bank, bank sperma. Gitu loh. Bahkan kita kalau istri kita nggak mau mengandung, kita bisa surrogate mother. Artinya kita jadikan dulu di bayi tabung, kita suntikan, kita bayar orangnya itu berapa, misalnya $100,000 atau berapa, kemudian dia lahirkan jadi anak kita karena sperma dan ini cuma darahnya aja. Betul. Karena sekarang lagi lagi naik ya soalnya teknologi yang misalnya kayak dia punya genetiknya tuh ada kelainan penyakit di sini dihilangin sama dia. Itu jadi anaknya nggak terapi ada gen. Terapi gen tapi masih juga sulit. Masih sulit. Karena kita belum sampai terakhir ke stem cell. Sekarang kan lagi maju. Terapi gen, terapi stem cell. Misalnya kamu punya turunan diabetes. Nah, kita pengen hilangin dengan menghilangkan gen-gen yang jeleknya, DNA yang jeleknya. Itu bisa, tapi memang masih sulit. Karena kan sedemikian kecilnya kan. Itu lagi rame tuh yang CEO-nya OpenAI kan. Dia lagi invest ke perusahaan itu, namanya Preventive kalau nggak salah perusahaannya kan. Jadi itu buat ngilangin
penyakit kronis Penyakit kayak turunan, penyakit genetik turunan, ya kayak Rekayasa penyakit genetik. darah, Iya. ya penyakit hemofilia, Iya, kemudian iya. penyakit turunan-turunannya diabetes, Iya, benar. penyakit cancer. Tapi kan sekarang kita lihat terbuktikan diabetes yang tipe 1 yang keturunan tuh sedikit banget. Semuanya lebih banyak sekarang diabetes tipe 2 yang karena pola hidup yang tidak sehat. Keluarganya nggak ada yang sama sekali keturunan diabetes. Tapi kenapa dia kena diabetes? Karena pola makannya, pola hidupnya yang salah. Sebenarnya nggak perlu sampai ke Sampai ke ngalter DNA ya. Nah, saya punya teman. Dia bapak ibunya diabetes. Dia nggak diabetes karena apa? Karena dia pola hidup sehat. Jadi sifat gen itu bisa diubah dengan kehendak kuat kita. Oke. Ya, Iya, iya, kehendak iya. kuat kita. Kalau kita bilang saya nggak mau kena penyakit, jadi kita sudah mensuggest dari pikiran bawah sadar, enggak. Biarpun orang tua saya, enggak Tuhan, saya nggak mau sakit diabetes. Saya akan hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Likes attract likes. Sesuatu yang kita inginkan bisa datang kepada kita. Gitu loh. Jadi dia udah umur sampai udah 55 tahun nggak ada pada ibunya diabetes, bapaknya diabetes, dua-duanya meninggal karena diabetes, bahkan ada yang sampai ininya serangan jantung segala, ada yang sampai diamputasi segala. Dia enggak. Aman-aman aja gitu ya. Aman-aman aja. Jadi yang namanya gen, yang namanya sel itu sebenarnya kita bisa omongin dari hati kita sendiri. Oh, pakai Contoh. sugesti. Penelitian tentang air pernah dengar nggak? Air yang itu mana? kalau kita bacain Bismillah, kita bacain kamu baik, Oh, kamu itu baik, ya. itu semuanya membentuk kristal-kristal yang cantik. Oh, iya. Makanya mengapa? Iya, ada yang pernah Mengapa? dengar. Kalau zaman dulu kita kan kalau misalnya ketemu sama kiai, ketemu sama orang ini, bikinin air dong, aku mau ujian atau mau apa? Iya. Karena dia itu akan menularkan kepada kita seperti itu. Jadi kita tuh tergantung daripada bagaimana kita mensuggest ya diri kita untuk sehat. Iya, iya, iya. Salah satunya pola hidup sehat. Tapi kan kalau eksperimen yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar tuh sekarang berhentinya masih di binatang kan, Dok, Ya, sebenarnya masih. kan. Karena kita ada berbagai macam tahap. Seperti dulu kan kita pernah ingat ada Kalau yang terakhir dire wolf, Dok. Ada serigala yang udah punah. Oh dihidupin iya. lagi ya kan. Itu kan terinspirasi juga saya lihat apa yang dinosaurus tuh film-film yang dari nyamuk diambil itunya kemudian jadi itu tuh. Iya, Nah, film-film yang seperti itu kan. Iya, itu iya, memang iya. itu tuh namanya hayalan tapi bisa menjadi kenyataan. Udah lahir tuh dire wolfnya, Dok. Dari Udah ada. serigala yang apa dicari genetiknya yang paling dekat sama dire wolf, habis itu ditambah-tambahin kayak misalnya bulunya warna putih, cari gen dari mana. Jadi dicampur-campur tapi gitu baru DNA-nya. sampai tahap baru saya. Dulu kan juga ada anak yang cloning kan. Pernah Iya. ingat kan tahun Domba. beberapa tahun ya cloning domba itu. Dolly. Kemudian anak juga ada. Anak ada ya? Ada. Dokter Ini pasti siapa di Asia Pak? nih, Mas, ini kalau anak. Kalau anak dan itu ternyata anaknya itu lebih cepat tua. Oh gitu. Ya. Dan dombanya juga namanya Dolly apa dombanya itu Iya, domba Dolly, dia lebih iya. cepat Benar. mati dibandingkan domba-domba yang Betul, normal. betul. Jadi sesuatu bukan kita melanggar Tuhan ya karena kan tetap aja selnya yang buat Tuhan. Bukan kita melanggar takdir tapi hal-hal yang seperti itu yang harus dipikirkan. Kedepannya nanti cloning itu bisa seperti apa? Kalau percuma kan udah di cloning udah biayanya mahal, di terapi gen dan sebagainya. Ternyata hasilnya cuma hidup berapa tahun. Iya. Gitu. Jadi ada positif, ada negatif. Pasti ada risikonya ya, Dok ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal teknologi nih, Dok nih, perkembangan robot kan sekarang Ya. makin wah luar biasa lah, udah bisa. Ya dan saya kira juga nanti teknologi dokter juga akan diganti sama robot. Oh gitu ya, Dok Iya. ya? Nanti sih nggak ada lagi kesalahan karena dokter seksio misal nih saya Untuk kan operasi ya. alatnya dulu ya. Dulu waktu Oke. masih kerja di rumah sakit kan seksio tuh sampai 3-4 sampai sempat pingsan kan. Itu kalau sekarang sih tinggal seksio masuk set robot yang ngerjain dia akan dengan ini perdarahan dia ini dengan AI keluar bayinya juga set. Nggak ada ngejahit salah atau kegunting itu Iya. nanti akan Meminimalisir seperti itu. human Meminimalisir error. human error. Nanti Iya, akan iya, demikian. iya, iya, Bahkan kita itu nanti akan udah mulai sih di Cina ya. Saya juga pengen belajar tuh. Masuk ke dalam satu ruangan ya. Terus alatnya tuh katanya harganya nggak terlalu mahal juga. Masuk ke dalam ruangan, tuh kayak di CT scan gitu. Tapi keluar Anda ada potensi penyakit ini. Sarannya adalah ini akan ada. Oh. Keren. Udah bisa diagnosa berarti ya? Udah bisa dia. Wah, gila luar Gila, biasa. dari aura kita, dari darah kita itu udah bisa. Bahkan sekarang itu dari masalah penyakit kejiwaannya, misalnya seorang ini cenderung bunuh diri, cenderung depresi itu bisa kelihatan.
Makanya orang-orangnya bisa mempersiapkan diri. Oh, gue cenderung nih Oh, gua saya mesti lebih tahu dekat ini. kayak gitu. Ada yang cenderung jadi penjahat gitu-gitu ya. Oh, Iya. saya tahu itu. Itu harus tes DNA kan kalau itu ya? Iya, itu dari Karena DNA kan dilihat. dilihat. Tapi kan karena kita udah tahu dan itu jelek, kan kita Iya. bisa anticipate. Benar. Kan? Tapi perpanjangan tangannya agak Iya. buruk tuh dok tuh. Jadi kayak kalau misalnya kita mau antisipasi, oh orang ini kayak di masa depan bakal jadi penjahat, bisa ditangkap duluan Ditangkap katanya. duluan. Oh, kalau yang di China sana ya? Sebelum dia melakukan Iya, kejahatan. kayak Angelina Jolie ini bakal jadi kanker. Iya. Dia udah ketahuan sebelumnya. Padahal belum ada sel kanker, dia angkat payudaranya. Oh. Langsung ya? Iya. Itu bagus sih kalau untuk medis ya. Mantap Tapi kalau medis. untuk Untuk kelakuan ini, antisipasi kan hukum kita, sih, wah. tapi enggak. Itu nantinya misalnya mereka ini akan jadi contohnya secara psikologisnya, dia ini misalnya cenderung menjadi teror, tapi mungkin disekolahkan lebih khusus nantinya. Oh, mungkin. Dididik lebih baik. Iya Mungkin kan? di negara yang baik Iya, kali ya di dok ya. negara yang baik, dibesarkan di negara yang baik. Ingat, faktor gen itu 10-15%. 70-80% faktor lingkungan. Nature Iya. is only 5-15%. But nurture 85%. 80-85% itu dari lingkungan. Jadi percuma faktor ya, lingkungan tetap rekayasa genetik kayak gimana. Makanya ya genetik itu orang-orang yang bisa turun jadi diabetes juga nggak akan jadi seperti. Dan ingat, diabetes itu induk berbagai macam penyakit, dan di klinik Pak Suti saya paling banyak dapatnya impotensi, disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Nanti Jadi kita- jaga nih, khususnya mereka-mereka yang kena diabetes. Kita punya Pro-Elki, kita punya Pro-Elki Glek, yang satu Pro-Elki kapsul Glek, untuk membantu jangan sampai diabetesnya betul-betul karena Jadi parah. diabetesnya terjadi apa yang namanya penyempitan pembuluh darah, akhirnya impotensi beneran. Wah. Dijaga gitu loh. Dan ada juga riset yang mengatakan katanya laki-laki itu tidak diciptakan untuk monogami menurut sains. Yes, Setuju nggak dok? setuju. Secara biologis ya? Ya, Sekarang kan seks makin dianggap biasa lah. Maksudnya orang-orang muda banyak yang melakukan hal Memang tersebut. dunia ya bang, udah seperti itu. Tapi gitu kenapa loh. orang-orang makin kesepian makin di sini? Grey divorce tuh lagi banyak juga. Karena selama ini dia tidak menemukan ketenangan bersama pasangan. Nunggu anaknya lulus kuliah dulu ya baru cerai. Ya, gila kan, bener. Gitu. Tapi apa kasus paling gila yang pernah dokter Boy ketangani? Yang kasus paling gila yang pernah saya tangani adalah, Kenapa orang suka selingkuh sama cewek yang lebih jelek daripada pasangannya? Anda harus tahu ya, kenapa Pangeran Charles meninggalkan Diana dan sama Camilla. Anda pernah tahu kan Camilla tampangnya kayak apa? Jauh dibandingkan Lady Di. Nah makanya pada waktu pacaran kan, pada waktu ciuman kamu pegang aja dia berdiri apa enggak. Kalau dia berdiri berarti dia ajarin aja. Dicek dulu. Katanya PMO itu bisa bikin hancur dok, bener nggak? Bener. Kenapa?